Tuh, banyak yang nongkrong tuh. Sini juga. Sialnya diparkir, teman-teman. Wih, rame. Yang nongkrong pun. Walah. Kabupaten Bandung Barat tuh. Walah. Kita tembusin ke Cikole yuk. Pulangnya lewat mana ya? Aduh. Liar ya Aik ya. Atau di mana ya? Masih hayang lurus tapi asli liar. Lihat jalurnya. Kiri kanan itu sawah. Tuh. Gelap ya? Nggak apa-apa. Kalau memang masih ada yang nonton tuh, biar kalian ngerasain juga pakai helm warna hitam, terus udah nggak clean, udah cukup agak kotor, kemudian gelap kayak gini, biar sama-sama ini apa, merasakan kayak gimana tuh. Kita balik lagi sekarang teman-teman ke arah Subang lagi nih. Hayang nongkrong aing pelangap longo. Hayang nongkrong arek ka mana? Rokona eueuh, arek meuli deui di dia aing rokok di masa bungkus kene. Rokok teh pikiran teh complicated banget. Di sisi lain tengah rokok mungkin ya sehatnya. Di sisi lain. Tapi liar, coba lagi lah. Sekalian kita muter ini dulu deh. Enaknya kayak gimana? Sini juga rame tuh. Sini juga. Jujur li, apa guanya yang buta map atau memang warung-warung yang viral gitu yang kelihatan adat Sundanya, rumah-rumah panggung mana anjay? Geningan mananya? Ini masih di daerah Cikole ini mah. Wisata hutan Cikole. Asik loh, asli. Lu mah memotoran doang bang, gak pernah explore katanya. Mungkin ada yang kayak gitu kali ya. Liar pak. Bingung aing keur main serangan deh. Terus rek naon gitu, karang tolol lah. Ya udahlah, yang penting mah kita ngukur jalannya aja kan. Kita motor-motorannya aja yang utama. Set deh. Kuda itu di turunan gedebuk gue. Uyuhan eta teu lulus. Kuda. Si Piti aman lah. Si Piti kalau sendiri pakai motor Matic 110 cc ini, si Honda Vario Fi, Honda Vario 110 Fi, ke Lembang ya bisa-bisa aja ya, berdua pun bisa. Cuma memang limit sih, maksudnya pas tanjakannya yang cukup lumayan, limit 30-an lah, 30 atau 40. Nah kalau sendiri ini agak naik 45. Jadi oke lah, masih cukup berkecukupan. Masuk kedai 19 49 Cikole. Enggak mau bang ke tempat wisatanya. Enggak. Mungkin nanti bisa kita kesini lagi setiap saat
ya kan? Mungkin bakal kesini lagi dengan cerita yang berbeda. Kita sekarang nyusuri aja jalurnya, update lah di tanggal 11 Juli ini tahun 2026 kayak gini. Hari Sabtu lagi. Wisata apa, tempat wisata ini di Lembang nggak bakal kekurangan wisatawan ya, atau pengunjung. Memang si ini tuh Lembang ini, Lembang mungkin Ciwidey, Bandung mah nggak bakal kekurangan. Tuh yang nongkrong tuh teman-teman, hanya sebatas duduk-duduk doang tuh. Di sisi lain secara estetika memang bagus, ada taman-taman nih kelihatannya tuh, ya kan, secara estetika. Tapi secara kebutuhan kita ya, maksudnya buat makan gitu, di sini nggak ada teman-teman. Kalau memang ada tempat makan memang oke ya, memang cakep gitu kalau ada tempat makan. Wih, curam juga ini, kita turun tuh. Jaga kecepatan, jangan sampai terlena, ingat, jaga kecepatan. Kita naik apa, kiri kanan aja, main kiri kanan. Dilosin takut nambah, pas direm los. Itu yang di bayangan gua tuh. Jadi mending santai aja tuh. Jam berapa sih? Empat 21, setengah 5 teman-teman. Jam setengah 5, jam 4.21. Oke lah ya, karena kita spare-nya punya waktu segininya, ya udah gitu. Kita bakal pulang sekarang ke arah Rengas Dengklok lagi nih. Untuk sekarang asap lah sore kayak gini, malah makin dingin Lembang ini. Tuh, seharusnya di sini ada warung-warung ya. Di sini tuh ada warung-warung, ada apa, tempat kita makan lah gitu, ngeres. Jaga kecepatan, ingat. Emang lumayan sih ini. Di sini nih yang bahaya nih, asli. Santai aja, santai, kita rem kiri kanan. Kalau kita nggak rem nanti sekaligus atau tiba-tiba belum kan. Nih, tuh bahaya teman-teman, bahaya. Lebih ngerian turunan ternyata, karena rem kan. Kalau tanjakan tuh agak ngerasa aman. Kalau tanjakan tuh rasanya, karena kalau nanjak gak kuat kita bisa nahan. Kalau turunan nahan juga gimana dong, ya kan? Dingin. Udah lah ya. Kita lihat situasinya di sini teman-teman. Update terbaru tanggal 11 Juli hari Sabtu 2026. Seperti ini. Kita lihat. Mantap. Asik banget.
Hantam ya hujan di dia, grebek modar aing. Tiba-tiba hujan di dia. Sumpah, sumpah gua nggak nemu nih yang viral-viralnya rumah-rumah warung-warung yang ini. Mana anjay? Asli. Nongkrong bu, nongkrong teteh cantik. Bensin setengah nih. Mana ya? Gua yang buta kah? Atau emang gimana? Apa yang tadi yang masih dibangun? To the underground, wanjay. Kita ngerekam ke ininya ya teman-teman. Ini baterainya nggak bisa dicas lagi, kampret. 4 baterai sih asli. Untuk catatannya, beli paket standar kan dapat 2 baterai. Memang kurang lah, 4 baterai itu udah paling berkecukupan sih buat gua tuh. Berkecukupan buat seharian. Apalagi kalau bisa ngecas. Sebenarnya ini bisa juga kalau ngecas di powerbank masuknya. Nggak masuk. Monyet memang powerbank teh. Ini udah setengah lagi nih. Wow. Wow. Lumayan tuh, lumayan nih. Wow. Oh iya, gue pulang belum pernah lewat flyover Pamanukan nih. Akhirnya ya. Gue bakal mengarah tembak ke flyover Pamanukan ah. Penasaran teman-teman, biar tahu jalannya kayak gimana flyover Pamanukan tuh. Oke. Teuing selewat aja gitu. Pas tadi mikiran balik jalan mana tanya holier. Lewat Bandung Kota Embung, lewat Jalan Kolonel Matsuri teh tah, anu di Cimahi teh tah, atau belokan di dekat-dekat stasiun Padalarang teh tah, dinya kan bisa kan ke Lembang juga biasana tuh. Lewat apa ya lu? Nggak tahu tuh nama daerahnya. Bisa kan? Tapi gua ngerasa aduh enggak. Jalan sini lagi kita coba ke jalan ini ya, apa, flyover Pamanukan gitu. Oke. Yuk, demi menghemat baterai juga di sini, kita rekamnya selesai dulu ya untuk sesaat. Nanti kalau ada sesuatu lagi yang menarik ditemukan, rekam lagi. Apa ini rumah-rumah, apa warung-warungnya? Bukan deh. Ini kalau kita dari lewat alternatif kan lewat sini nih, yang dibelokkan di Sagala Herang, ya kan? Kita masih lurus sekarang. Yuk.
Wow. Wow. Mantap ya. Tuh. Mau nggak jeda malah dapat point of view atau view yang cantik. Tuh. Turunan sekarang, oke? Yuk. Nih. Masih terasa bagus ya sore kayak gini, 4:30 lewat. Kita udah turun lewat wisata Ciater jam 4:30, 4:32. Kita udah melewati daerah wisata Ciater tuh, pokoknya Sariater. Masih terasa bagus ya. Nih kedap euy, suara di dia celi asa dengung. Mana ya rumah makan? Ini doang rumah makan. Asli sumpah gua nggak nemu sih yang mana ininya. Ini mah De Castillo, Deka apa sih? De Castelleo apa? Kagok euy. Yang katanya ini punya Dewa Persikan ya, De Castel. Naon sih? Tuh. Ini tuh kalau yang di ujungnya tuh teman-teman, yang di ujungnya di sini nih, itu tuh pohon apa gitu atau gimana ya? Aing mah penasaran aing, sok hayang hiber aing pakai skywalk juga si Sanji. Nih mobil belakang lagi nih, bela-bela. Tuh. Kumaha gitu di puncak nate di ujung nak. Syahdu banget ya Allah, syahdu indah banget ya. Meskipun cuma segini adanya ya, kita ke Lembang nggak apa-apa. Yang penting mah aing teu stres anjay, aing teu stres dengan aktivitasnya gitu deh. Ini jadi ada hal baru pokoknya buat kita. Ini kayaknya nggak apa? Kayaknya ini nggak bakal sampai deh kalau misalkan ngerekam terus di sini ke flyover Pemandukan Subang. Kita cut dulu ya, seperti biasa. Ini kan di depan kita bakal ke ini apa? Jalan Cagak tuh, pertigaan Jalan Cagak ya kan? Yuk lanjut. Bukan itu juga teman-teman, ini bakal jadi rest area juga kan. Mana ya? Aduh aing mah. Tapi beruntung lah kita, maksudnya makan di bawah gitu. Kalau kita niatan kayak makan di warung-warung yang viral di internet gitu tuh, yang rumah panggung, gua nggak nemu anjay. Malah nggak jadi nggak makan tadi jadinya. Culi aing budak di wae di dia ya, mendem deh. Ya lanjut lah. Yuk nanti kalau ada yang menarik
rekam lagi. Oh ini teman-teman, belum jadi ya. Itu yang tadi sih, tadi mah kita pas berangkat juga nemu. Kalau ini mah tuh belum jadi ya, yang di sininya itu rubuh atau gimana. Oh itu ya, berarti sebelum Ciater ternyata tempat yang apa, warung-warung yang katanya bakal ditata, warung-warung yang katanya biar terasa Sundanya gitu. Ternyata di sana ya. Tadi juga lihat sih, tapi ngerasa nggak terlalu jelas. Sekarang pas pulang lumayan lah, lumayan. Ini pencahayaannya kurang nih, udah mulai sore, akaso teuing ya. Mudah-mudahan masih kelihatan jelas. Gambar mah kayaknya nothing problem sih, nggak ada masalah, no problem. Suara yang jadi masalah, yakin gua. Mudah-mudahan ya yang menemukan video ini cukup nyaman gitu, cukup nyaman kita ngobrol-ngobrol di jalan. Mungkin nanti kalau udah selesai kita proses editing, buat nanti kita pakai lagi entah kemana, bakal ini kali ya, apa, gimana caranya gitu biar lebih oke lagi. Tadi yang pertama kita stabilizernya nggak aktif, babi bangke emang. Stabilizernya sampai Wanayasa itu harus diakalin juga, itu pakai ya di software lah, dicapcut atau apa gitu kan. Kalau itu sisanya PR-nya suara. Tapi ini yang paling ini deh teman-teman, apa, ini tuh paling terbaik, serius, asli. Ini tuh paling terbaik. Nanti gua buatin khusus ya, share pengalaman gua pakai Akaso P50X ini secara rinci, secara jelas gitu. Secara rinci, secara jelas, enaknya kayak gimana. Oh ini nih ya. Secara rinci, secara jelas gitu si Akaso P50X ini. Dari gua stresnya kayak gimana, gua all in beli headset, beli mic-nya juga gitu, yang katanya ini bagus, katanya ini menyelesaikan masalah suara si Akaso-nya gitu. Nanti gua buatin khusus. Siapa tahu di kedepan harinya, di kedepannya ada juga yang ini apa? Ada juga yang nanti bakal pakai Akaso, kan punya gambarannya gitu. Bukan maksud menggurui, tapi mau berbagi pengalaman juga. Sama-sama kita pakai Akaso P50X. Kayak gitu pokoknya. Nggak usah sebulan 2 bulan deh. Kalau nge-review ini mah, mana tampilannya juga kan simple kan, action cam ini tuh. 1 minggu aja gue udah ngerasain yang jeleknya itu apa, suaranya. Udah itu doang. Kalau dari gambar ya masih oke lah, meskipun kayak ada edge, tapi yang jeleknya itu kalau kita nengok kiri kanan kan agak patah-patah gitu. Kalau gua pakai HP kan enggak, maksudnya enak-enak aja kan, ini nggak ada gyroscope-nya atau apa gitu kan, yang versi new version tuh si Akaso-nya. Jadi kalau misalkan kita nengok kiri kanan tuh kayak gini, ini apa, nge-lag gitu, patah-patah. Tapi itu masih dimaklumi lah. Buat gua sih nggak apa-apa, sebuah kenyamanan gitu kalau ini. Yang penting mah suaranya udah, nggak usah mikir atau nggak usah review pemakaian 1 tahun 2 tahun gitu. Ya mungkin kalau secara fisik atau lensa mungkin iya kali ya, 1 tahun atau 2 tahun gitu. Secara fisik, secara lensa mungkin iya.
untuk sekarang, tapi menurut gua dari kualitas videonya, gambarnya udah cukup oke di kelasnya. Suara udah itu doang, Akaso tuh anjing, memang suaranya menjijikan asli suaranya tuh. Kita kesini ya, di Jalan Cagak nih. Kita balik lagi teman-teman. Kok masih mendam ini suara ya aing telinga. Oke, di sini karena gua nggak tahu jalurnya kemana menuju ke ini apa flyover Pamanukan, jadi bakal pakai map nih di depan nih. Bentar ya. Oke, sekarang jam 4.49 nih. Sekarang udah ditembak sampai flyover Pamanukan Subang. Estimasi ya 2 jam lah ya. Untuk di jalan ini teman-teman, gua udah pernah kan di jalan sini tuh pas kita mengarah ke Lembur Pakuan Pak Dedi. Jadi agak dikat-kat aja ya di daerah sininya. Alun-alun Jalan Cagak nih. Kita lihat suasananya sama lihat si Eneng yang cantik. Bensin nanti aja deh. Bensin. Oke, lanjut yuk teman-teman. Gua udah cukup tahu gambarannya di daerah sini mah. Jalanannya memang agak cukup naik turun juga di daerah sini. Jadi kita cut aja kali ya. Kalau kalian pengen nonton yang full videonya, yang pas gua ke Lembur Pakuan aja, cari aja deh. Atau kalau nanti ini direkam, yang terbaiknya aja lah menurut gua tuh jalan atau spotnya. Asli ya, jalan sini tuh feel-nya itu rasanya bener-bener ke jalan wisata banget. Ke jalan sini tuh, sumpah, feel rasanya tuh jalur healing, jalur wisata gitu di sini tuh. Yuk lanjut yuk. Rame. Direkam sama bocil, diabadikan nih, rame. Yuk lanjut yuk, masih jauh 2 jam perjalanan, setengah 5 ya. Jam berapa tadi? Jam 5 lah ya, 4.52. Jam 5 berarti 2 jam, jam 5, jam 6, jam 7 ya, jam 8 lah sampai rumah, jam 9, jam 10. Oke, kita bisa absen sama keluarga. Segini pun cukup menyenangkan, segini pun. Teman-teman, baru tuh, oh ya. Ternyata yang mengarah ke arah Subang, yang nanas yang rame itu bukan yang ke arah Lembang. Oh iya, itu yang viral ya, yang gua nemu di TikTok, di YouTube Short, di IG. Ternyata itu ya, baru tahu bukan yang mengarah ke arah Lembang, ternyata mengarah yang ke arah Subang. Berarti dari bawah dulu ya, dari bawah terus naik ke atas ya kan. Padahal mah di atas dulu pada di atau pemerintahan daerah tuh, atau apa kewenangannya apa nih masuknya? Masuk diurusku Pemprov Jabar kah, ke Pak Dedi gitu, atau Pemda, pemerintahan daerah, pemerintahan di Subang gitu, atau non? Padahal mah di luar heula nya eta anu dibereskeun teh. Kan di luar loba anu wisata gitu. Kudu nambah teh ingat tuh
Yuk lanjut lagi yuk. Ini daerah apa ini, daerah Tambakhani teman-teman, Tambakhani, Subang, Desa Tambakhani gitu ya, atau kecamatan Raya Tambakan, di Alfa Raya Tambakan, di sekolah SD tulisannya SDN Tambakhani gitulah tuh. Yuk, masih jauh, 1 jam 45 menit lagi tuh. Cakep gak? Nanti kalau ada spot view yang cakep lagi, rekam ya. Oke. Baru juga matiin kamera. Ini enaknya si pakai action cam tuh, kita di motor pun lagi OTW kan, lagi berkendara, nggak usah harus ke sisi dulu, ke samping, tinggal on off aja tombol rekamnya. Baterainya udah mati teman-teman, baterainya sial. Yuk lanjut yuk. Macet di sini tuh, di map juga lumayan. Update sedikit teman-teman, jalanannya tuh wah rame aing. Udah paling bener kayaknya lewat ini, lewat Wanayasa lagi, nggak macet, nggak bakal padat. Paling nanti padatnya di Pasar Rebo ini, Pasar Rebo Purwakarta. Lihat sini tuh, aduh, Abah Hotel tuh. Udahlah ya, segini dulu rekamnya sama kalian. Terus gimana tuh, aduh, belabar pisan, malah dapat yang kayak gini. Tapi nggak apa-apa lah, nikmati aja. Ini baru kedua kalinya mengaspal di sini teman-teman. Tuh, wow, baterai udah merah lagi, baterai. Nanti kalau emang gua bisa lihat, masih bisa lihat di perjalanan, bakal pakai HP kok. Sumpah ini kurang banget ya, butuh 2 baterai lagi anjay, serius. Buat gua sih long trip PP dari Rengas Dengklok ke Lembang aja ini, mau ngerekam lagi ke Rengas Dengklok nih atau pulang, kurang anjay, kurang dari baterainya doang. Itu doang sih, nambah di wae, duit di wae aing liurah. Paling nanti diganti lah ke pakai HP lagi, mode pegel lagi, kita tuntaskan kalau misalkan gua masih bisa lihat di jalan, filmnya posisi tertutup kayak gitu teman-teman. Yuk lanjut yuk. Cukup indah juga ya di daerah Subang ini. Kedua kalinya kesini belum bosen deh, asli belum bosen. Lanjut tuh teman-teman, enak lah padahal jalurnya tuh. Sayang tapi nggak asik gara-gara macet. Nggak macet juga sih, maksudnya rame gitu di sini tuh. Kan biadab tuh teman-teman, mudah-mudahan masih kelihatan ya. Ini jalanannya nurun nih tuh. Nurun nih, lumayan patah tuh. Rem belakang gue juga udah cukup dalam, harus diservis lagi. Ada kopdes lagi nih, bener ini mah kopdesnya. Gitu dari tadi komentarin kopdes terus, bangke lah, udah toksik. Tuh depan anjak tuh, di depan ini nggak digas ini.
Update sebentar nih teman-teman. Tadi gua lihat SDN Gunung Tua. Ini daerah Gunung Tua Subang kah atau apa nama daerahnya? Kalau di SD-nya tadi tulisannya SDN Gunung Tua 1 atau berapa gitu. Kalau daerah sini cukup syahdu banget sore hari, sumpah. Bener-bener transisi kayak sore bos, yuk ngampi ke rumah, beres-beres mandi. Kalau bisa makan ya makan gitu. Setelah makan terus nunggu maghrib kita ibadah gitu. Sunsetnya tuh suka deh, serius senang tuh. Turun lagi nih tuh, mudah-mudahan masih kelihatan ya. Hancur, kalau hancur deh nih. Tuh nggak di ini tuh, nggak digas, turun terus. Kita lihat belakang, ada mobil gak ada, aman. Update teman-teman, ini di daerah Sariwangi Subang ya. Tadi gua lihat-lihat daerah Sariwangi Subang, SDN Sariwangi Subang gitu, SDN 1 atau 2 lah, gua nggak tahu lah. Pokoknya lihatnya tuh kayak dadakan gitu. Taunya yang belakang ke Sariwangi aja kayak gitu. Ini kenapa ini? Yuk lanjut lagi yuk, macet ini Pak, masuk ke kota Subang ya. Tuh di depan Gapura kota Subang ya, depan tuh. Kita lihat ya. Selamat datang Desa Wismila Kretek, Neng, Subang. Terbaik, kita masuk kota Subang kita. Sekarang jam berapa ya kita masuk kota Subang? Jam 5.18. Oke. Hampir berapa jam? 1 jam, setengah jam. Tuh jalanannya nanjak, masih asik padahal buat ngerekam. Tuh masih nanjak. Lengkap ya Subang tuh ternyata. Di daerah flyover Pamanukannya kita ada pantai ya, kalau salah tuh pantai di sana. Terus di pertengahannya pegunungan. Lengkap ternyata Subang kalau dipikir-pikir, ya kan? Apa kalau di pantainya itu yang kita tarik lurus nih, misalkan di flyover Pamanukan ke arah utara kita tarik lurus gitu, apa itu masuknya malah Karawang, bukan Subang? Seharusnya Subang sih, seharusnya, ya kan? Yuk lanjut yuk. Nanti kalau ada yang menarik lagi kita rekam lagi. Ini baterai udah merah asli, sumpah udah merah seininya aja, pokoknya sampai mati udahlah. Baterainya mati udah ganti lagi. Nggak tahu ya, tadi kan powerbanknya 100%, terus turun 92, itu ngecas cuma 8% ke berapa kan? Kalau itu bangke emang. Asik loh sumpah masuk ke daerah Subang ini. Jalanannya juga oke ya kan, jalanannya masih nanjak nih. Kita jalan kiri ah.
Ini mobil mau pada belok isi bensin ya. Bensin kita masih aman. Nih, jalanan ini yang cukup berbeda. Ini kedua kalinya ya gua kesini ya. Ini kedua kalinya gua kesini dan jalanannya benar-benar terbaik, mulus kalau di sini. Asli. Kalau di Kadipaten kan jalan mantap ekonomi lancar katanya. Kadipaten ya kan? Jalan mantap ekonomi lancar. Bilang kayak gitu. Ini kalau kita ke sana tuh di jalan alternatif ya, ke sebelumnya kita ke Lembur Pakuan pada di Mulyadi itu. Nih jalanannya turun teman-teman, asik padahal. Pasir Karembi kalau nggak salah ya tadi di SD. Ini kalau udah sore kayak gini tuh kaca helm hitam nih, kaca helm hitam kurang, sumpah. Nurun jalanannya. First time kita kesini, jalanannya turun kayak gini. Kenapa pada pelan-pelan ini ya? Tuh rame teman-teman, panjang. Aduh, ampun nah. Yuk ada kesempatan kita jalan sisi aja deh, jalan kiri. Yuk lanjut lagi yuk. Ini kalau jalanan kayak gini mah bagus tapi nothing spesial. Seru aja. Kalau buat gua sih seru. Jalan sini tuh. Oh, ini apa ini? Apa ya? Teuing euy. Nanti di depan kita belok ke kanan. Ada pelangnya. Teuing naon teu kebaca. Di depan bundaran ya. Kita berarti masih lurus. Lah ini udah apa ya? Oh ya masuk kota nih. Ini merah ini. Gimana ngikuti yang depan ah? Teuing aing lieur. Kita masih lurus ya. Oke. Ini kita masuk kota Subang sekarang teman-teman. Masih lurus kita. Bagus ya ternyata. Yang bikin cakep tuh kota Subang ini jalanannya asli. Sumpah. Kayak semuanya anjay. Kita di sini bakal belok nih. Ikuti yang lain aja. Nih, ini pertama kalinya nih. Gua nggak mau ini ah. Nggak mau apa? Salah, Cok. Bener tuh. Salah. Nyet monyet salah. Tuh. Salah. Tuh dilarang tuh belok ke kanan, ke kiri. Di depan lagi ternyata. Suwe. Ini satu arah ya. Ini tuh.
Widih. Di sini kita belok ke kanan juga, jalan utama. Oke. Oke, di bundaran kita belok ke kiri. Karena kita baru pertama kali ke sini, agak cukup was-was ya, kurang tenang aja di hati, ya kan? Biasanya kayak gitu. Jadi santai aja, santai. Ini di bundaran katanya beloknya ke kiri. Nih. Bundaran belok ke kiri. Oke. Patokannya ini ya, ayam goreng apa tuh patokannya? Kilo belok ke kiri. Ini tinggal lurus aja kali ya. Sebentar. Oh iya, pulang lewat Pantura lagi kita. Nggak apa-apa lah, tapi setidaknya kita jadi tahu gambarannya, situasinya di sini. Ini pertama kalinya juga gua mengaspal di sini. Hitung-hitung ukur jalan jadinya jalan sini atau situasi kota Subang lah, ya kan? Tuh. Ini sore doang nih, kumaha ya sore. Nanti kalau misalkan udah mati, kita ubah exposure-nya. Kan lumayan lah segini mah, masih ada cahaya. Padahal ya udah, nikmati aja lah ya. Kayak gimana? Oke. Kalau emang kurang karena gua baru coba tes yang cukup jauh, long trip si Akaso ini. Jadi dimaklumi aja. Kalau ini udah ada previewnya, udah ada diedit gitu, dicek di rumah kan enak ya kan. Tuh ayang. Harudang euy. Apa di depan, lampu merah atau apa teman-teman? Ini tinggal lurus terus nih. Oh iya ya, ini kayaknya pusat kotanya tuh, para ojol. Grab, Shopee, ya Allah. Bismillah, sehat-sehat. Lah kita hijau. Kita hijau masa berhenti? Enggak kan? Tuh. Oke. Menarik nih. Menarik. Au, super kalau kata Frankie. Begini ya ternyata situasi kota Subang tuh cukup menarik, hal baru gitu buat gua ya. Kalau di daerah sininya sih kayak mirip-mirip di Karawang, Purwakarta juga sih, sama aja kalau menurut gua. Tapi ya hal baru mah tetap asik aja. Pertama kali kesini kan, hal baru mengaspal, kita asik di sini. Lampu merah dulu. Teman-teman, lanjut yuk. Udah melewati lampu merah tadi. 3 kali lewat lampu merah ya. Menarik. Kita ngasih ini. Tuh mobil tuh. Menarik. Kita di pinggiran aja ya sambil menikmati. So, kota Subang kayak gimana? Buat pribadi ya pakai Akaso mungkin konsumsi pribadi ya
gimana ya, ya oke-oke aja lah gitu, burik juga gitu kan. Tapi kalau buat publik nih, buat teman-teman sekalian yang mungkin nemu videonya, mungkin kurang nyaman atau gimana, lumayan nih sepi nih asli overall. Tapi buat jalannya Subang ini, di kota Subang mulus, terbaik jalanannya. Subang Purwakarta sih terbaik. Karawang gimana Ngab? Karawang juga masih oke, udah cukup lah. Tapi yang di depan Pemda itu kan udah dibenerin ya, udah diaspal ya, bagus sih. Iya, lupa itu juga bagus sih. Kan itu bukan jalan apa provinsi Ngab. Iya juga, iya, lemah ya. Itu juga benar. Ini hijau dulu, kita dulu ah. Hijau. Buru. Momen yang menegangkan kalau di lampu merah tuh gitu tuh. Yuk lanjut yuk teman-teman. Sejauh ini belum ada yang menarik, tapi gambarannya dari sini lurus terus tuh sejauh 14 kilo, 12 kilo sekarang. Kalau tadi di lampu merah 14 kilo. Jadi mungkin ya lurus-lurus aja. Tapi bagus sumpah jalanannya. Nanti kalau udah ada deket-deket flyover Pamanukannya ini kali ya, gua rekam lagi, atau ada hal yang menarik kita shoot lagi. Ini seperti ini aja mungkin. Tapi nggak apa-apa. Rame di sini. Bensin masih nanti deh, masih setengah. Mungkin ini cukup kali ya ke Dengklok kalau ini. Yuk lanjut lagi yuk. Halo teman-teman, sore. Tadi kita udah melewati tulisan selamat jalan. Kita udah meninggalkan kota Subang ya. Ini mungkin masuk ke Kabupaten Subang nih. Masuk ke Kabupaten Subang, langsung jalannya itu sawah-sawah kayak gini. Sedikit aura-aura gersang panturanya terasa di sini. Aura-aura gersangnya cukup terasa. Ini apa nih? Tuh lurus apa tuh? Pamanukan, Jakarta Bandung lewat Jakarta Bandung Cirebon lewat jalan tol. Lurus kita. Oke. Lampu merah. Kita jeda dulu. Pertama kali nih. Mungkin kalau misalkan gua berangkatnya pagi ya, pagi bisa eksplor juga ke Sumedang kali ya. Kan bisa lewat jalan Cagak juga ke Sumedang kan. Iya, jalan Cagak, pulangnya mungkin lewat mana? Lewat Wado atau lewat mana lagi pulangnya? Biasa namanya kita. Kenapa sih eksplornya nggak kayak sehari gitu atau apa gitu? Punya waktunya doang itu teman-teman, waktunya. Pas ke Pangandaran kan sebenarnya kan ada waktu 3 hari. Jadi gua udah hitung-hitungan kayak seharusnya memang 4 hari sih yang paling puas tuh. Misalkan hari pertama itu, kalau gua kan pas kemarin hitung-hitungan kan, hari pertama kita berangkat, hari kedua kita pulang, hari ketiga kita istirahat, hari keempat kita beraktivitas. Nah kayak gitu. Pas kita ke Pangandaran tuh ya, pas gua ke Pangandaran seharusnya 4 hari ya. Hari pertama kita berangkat, hari kedua kita eksplor Pangandarannya, hari ketiga kita pulang,
ya kan. Hari keempat istirahat di rumah lah gitu. Hari kelima aktivitas. Hari kelima butuh 4 hari. Berangkat hari pertama istirahat, paginya hari kedua tuh kita explore, puas-puasi di Pangandaran. Hari kedua, hari ketiga kita pulang. Hari keempat istirahat, hari kelima aktivitas. Gitu seharusnya. Halo teman-teman, sekarang udah masuk waktu maghrib nih. Nanti gua mau istirahat juga ya sebentarnya. Percuma teman-teman kalau ngerekam di jalur ini yang masih lurus, nanti beloknya sekitar 5 kiloan lagi. Bisa dibilang cuma lurus-lurus aja lah, mirip-mirip kayak dari terminal Tanjung Pura sampai ke arah Rengas Dengklok. Ya mirip-mirip kayak gitu jalannya. Jadi nothing spesial kayak gimana banget gitu. Gua jadi nggak ngerekam full video, hanya yang mau ngobrolnya atau hal menariknya di daerah sini tuh. Maafin ya, maafkan pokoknya. Hampura pokoknya mah mirip-mirip banget vibesnya kayak ke arah Rengas Dengklok ya. Maghrib macet-macetnya tuh. Ini mirip di KW8 nih. Kalau ini KW8 Tunggak Jati, ini mirip-mirip nih di sini tuh. Yuk lanjut yuk. Mirip-mirip di Tunggak Jati anjay, di KW8 yang belok ke kanan itu KW8. Kalau kita pulang ke arah Rengas Dengklok ya, mengarah Rengas Dengklok dari terminal Tanjung Pura kayak gitu. Jadi ya menurut gua nothing spesial. Emang paling bener Jalan Wanayasa, serius. Jalan Wanayasa paling bener tuh kalau misalkan mau ke Subang, karena kita dapat view yang sangat the best kalau lewat sana, lewat Purwakarta, lewat situ Wanayasa. Baru 2,4 kilo lagi teman-teman, belok ke kiri nanti di flyover Pamanukan menuju Jalan Pantura ya. Asli jalur sini sumpah mirip-mirip kayak ke daerah Rengas Dengklok. Jalur sini serasa deket buat pulang ya. Aduh. Oh iya, ini exposure-nya di ini ya, di 0 nih. Mudah-mudahan ya. Aduh, kalau kurang maafin lah. Ini exposure-nya minus 0. Pencahayaannya nggak tahu nih. Menurut gua sih kalau gua buka kaca helmnya masih oke lah. Tapi kalau buat kamera nggak tahu ya. Kalau buat kamera, kalau ini nih banyak lampu-lampu lagi kan di depan tuh, cahaya tuh. Jadi kayak kalau kurang ya ngobrol aja udah, kita dengerin gua ngomong aja gitu ya kan, ngobrol. Oke, yuk lanjut lagi. Nanti ini apa pula segala macet. Sumpah ini jalanannya mirip banget sama Rengas Dengklok nih dari Tanjung Pura. Lurus terus aja kayak gini. 700 meter lagi belok ke kiri nih teman-teman, di depan. Belok ke kiri 700 meter lagi. Tuh, si map juga udah auto ke mode malam ya. Tuh, ya kan. Ini gimana ya pencahayaannya ya? Apa dinaikin lagi exposure-nya +1 gitu atau gimana? Ini pasarnya ya, pasar apa, Pamanukan gitu. Oh, ini apa ini? Selamat datang apa tuh?
Kalau lurus itu bisa ke Ciagem ya, atau kemana ya? Di depan teman-teman. Bukan apa? Iya. Si belok. Lah, gua kira langsung ini, flyover gitu. Bukan. 22 km. Anjir, masih jauh, Pak. Ternyata gimana sih? Sebentar. Bangke masih jauh ternyata, 22 kilo lagi. 42 menit. Asu. Tapi menyenangkan, nggak apa-apa. Itu kejutannya sangat seru sih buat gua. Oke teman-teman, ini exposure-nya ditambah plus 3 ya. Nggak tahu nih, bagusan tadi kah plus 00 nilai exposure-nya, atau ini plus 3, nggak tahu. Kita lihat nanti hasilnya. Ini alun-alunnya ya, rame oi. Tuh, rame. Sayang, masih jauh Pak. 22 kilo belok ke kiri, atau 41 menit. Aduh, bingung. Oke lah, kita jeda lagi ya. Seperti biasa ini pasti jalannya lurus-lurus aja kayak gini, nothing special. Kita demi menghemat baterai lagi. Nanti kalau ada yang menarik lagi seperti tadi tuh alun-alun kan, kita rekam lagi. Di sini kita melewati rel kereta teman-teman, baru tahu. Yuk, rel kereta tuh. Udah mulai makin gelap. Sekalian kita tes malamnya ya. Ini ngomong-ngomong pas ditunggu-tunggu di arep-arep baterai nambeak. Nah, hata beak-beak kesburan ge anjay. Heran. Tuh. Kebeak-beak. Yuk, lanjutin teman-teman. Mudah-mudahan masih oke ya. Asli kalian kalau jalan sini ya, sore-sore kayak gini nih. Jam berapa sekarang? Tuh, 6.06. Loba April Pak. April itu apa ya kalau bahasa Indonesianya? Pokoknya pokoknya hewan yang suka di jalan kayak gini ya, suka masuk mata kalau kita nggak pakai helm. Nih dari tadi tuh kata helm tak gitu tadi itu. Sekarang nih kalau dibuka kita jelas buat lihat, tapi April pasti bakal masuk mata itu kalau jong. Kalau kayak gini jadinya gelap. Kalau kayak gini, ampun jam 6 kalian lewat sini nih. Loba April. Apa ya kalau bahasa Indonesianya April tuh? Pokoknya makhluk yang kadang suka kita berkendara tuh masuk mata aja di jalan nih. Pokoknya yang suka masuk mata, belabar pisan emang. Yuk lanjut yuk. Masih jauh Pak, 19 kilo. Bensin oke lah. Pantura masih aman kok, banyak pom bensin Pantura. Ya kan? Aduh parah ya gelapnya ya. Gelapnya, low light-nya. Ini sekitar 15 kilo lagi teman-teman. Ini hasil si Akaso ini kayaknya mirip-mirip gua pas pakai kaca helm ditutup deh.
Gelapnya tuh kayak gitu tuh, biar sama-sama kalian merasain malamnya atau low light-nya si Akaso ini kayak gimana. Pokoknya mirip-mirip gua pakai inilah, pakai kaca helm hitam ditutup nih ya, kayak gitu. Jadi bawa motor santai aja tuh, sekitar 50-an nah motor. Bosan juga ya, nggak ada yang bisa dilihat gimana gitu. Nanti lagi ya, ini baterainya udah merah banget, udah lowbat banget ini baterainya. Mungkin 20% mungkin ini. Kita jaga-jaga lagi, oke? Lanjut teman-teman. Lihat jalurnya, kiri kanan itu sawah tuh. Gelap ya, nggak apa-apa kalau memang masih ada yang nonton tuh. Biar kalian ngerasain juga pakai helm warna hitam, terus udah nggak clean, udah cukup agak kotor, kemudian gelap kayak gini. Biar sama-sama ini apa, merasakan kayak gimana tuh. Sekalian mau ngabisin baterai ini deh, jalan sini. Penasaran ya, pengen coba exposure-nya dinaikin nih. Ntar kita coba lagi yuk, exposure-nya kita naikin. Nih teman-teman, kalau ini exposure plus 7 teman-teman. Gimana, ada perubahan kah? Exposure 7 WDR on, yang lainnya otomatis lah, yang lainnya average gitu, rata-rata. Apalagi ya yang lainnya, pokoknya ace nya atau stabil gambarnya on, rekam 1080p 30 fps, dan ini plus 7. Gimana? Ya namanya juga kamera seperlunya ya kan, sekalangan motovlog yang baru mulai mungkin gitu. Habis gimana? Sebenarnya kalau buat gua ini Akaso itu cakep lah dari segi gambar. Kalau siang lumayan gitu, asli. Gua mau sih pindah dari HP sampai apa, ngerekam dari HP terus pindah ke action cam gini pakai Akaso. Kalau gua buat pribadi ya alhamdulillah, kalau gua pribadi mau banget. Tapi suaranya naujubillah, gainnya, sumbernya, pakai mikrofon apa yang clean, minimal banget, clean kayak di HP gitu, clean di HP jadinya. Teuing atulah. Masih lama, 11 kilo lagi. Yuk lanjut yuk teman-teman. Kita rekam nanti kalau udah deket-deket kali ya. 11 kilo mah udah masih lama ini mah. 11 kilo mah kita santai aja pokoknya. Tapi bagusnya jalanannya, jalanannya yang lumayan. Jalan sini mulus. Halo teman-teman, update nih. Sebentar lagi tuh, 6 menit lagi atau 1,6 kilo lagi nyampe nih ke flyover Pemanukan. Ini kali ya daerah Pemanukan mah. Kalau tadi bukan, masih jauh Neng, masih jauh. Menarik. Oke, sebentar lagi nih. Udahlah, kita rekam aja sekalian ngabisin baterai ini. Nanti bawa istirahat juga. Kita rekam, kuat gak 6 menit nih. Tuh, lihat-lihat ya situasinya di sini, meskipun ya mungkin hancur
kualitasnya. Tapi setidaknya mungkin update teman-teman. Yuk, dikit lagi. Masa kita nggak nuntasin. Dikit lagi. Oke, ini nilai exposure-nya gua turunin lagi nih dari plus 7 sekarang plus 3. Nilai exposure-nya mendingan atau lebih parah atau makin hancur atau gimana teman-teman? Ada kabar baik nih teman-teman, ngomong-ngomong, baterainya ngisi di power bank. Serius. Nggak tahu ya, ini kok full nih. Kalau ngisi mah 2 baterai cukup dong kita. Di perjalanan kita ngisi kayak gini, di perjalanan cukup dong 2 baterai kita punya power bank. Berguna juga ternyata power bank, ya kan? Cukup. Oke. Yuk, bentar lagi nih. Bakal ditutup di sini atau gimana ya videonya? Kita lihat nanti aja deh. Ini kalau tinggal belok lurus kan udah ke Simpang Jomin. Mudah-mudahan ya masih bisa dinikmati. Ini jalanannya kenapa sudah mah hancur terus becek lagi. Ampun. Hitungannya kalau ini mah muter ya jauh ya. Kalau memang cepat, kalian mau misalkan dari Jakarta, Bekasi, touring ke Lembang, ya lewat Wanayasa udah paling bener. Mana jalanannya juga bagus lagi kan, dapat view yang enak lah dilihat dan dekat juga lewat Wanayasa itu. Kalau jalan sini hitungannya muter dan jauh, serius. Kalau kalian pengen cari cepetnya lewat Wanayasa, tapi kalian kayak nggak apa-apa jauh, pengen coba jalan baru gitu, pengen lihat suasana baru, apa ya kayak ada yang jatuh. Mas, ini masih 2. Ini 1, 2. Kacamata masih. Ini ditutup rapat. Nggak ada masalah sih. Ngecek dulu tadi barang-barang teman-teman. Ada yang jatuh apa? Ini rame apa ini? Ini rame apa ini? Macet lampu merah atau apa? Jauh jalan sini. Kalau emang santai, pengen coba hal baru, oke lah. Berarti kita tinggal lurus. Berarti kita lurus ya kalau ke arah Karawang. Oke lah ya teman-teman. Penglihatan gua bener-bener parah sumpah. Maksudnya gelap banget dan gak kelihatan di sini. Jadi kalian juga mungkin ya low light-nya hancur parah kan ini si Akaso ini. Jadi ditutup aja sampai sini kali ya videonya. Itulah sedikit gambarannya yang mungkin pertama kalinya gua bawa touring nih si Akaso P50X ini. Gua bawa lumayan jauh lah ya kan, gua bawa muter-muter.
menurut gua kesimpulannya ya nggak tahu ya, ini kan percobaan pertama, ini itu percobaan pertama, mungkin bakal lebih sempurna lagi kalau misalkan percobaan kedua, ketiga, keempat, atau mungkin kelima kali ya, itu bisa dimaksimalkan lagi. Kalau memang videonya sekarang ada kekurangan, bener-bener hancur atau gimana, pokoknya maafin lah, mohon maaf. Kalau point of view misalkan dari penonton tuh, wah ini mah downgrade, kualitasnya enakan pakai HP misalkan, kita sebagai penonton lebih nyaman, lebih enak, suaranya lebih nyaman misalkan dari gambarnya gitu. Maafin ya, karena pakai HP ada pertimbangan, ada nggak enaknya gitu. Pakai HP tuh nggak ada apa, nggak enak, makanya gua putusin buat kesini pakai action cam. Kalau sekarang tuh action cam overall nyaman banget sih, nggak bikin cepet pusing kepala tuh action cam tuh, yang ya karena emang kecil kan. Jadi ini nanti setelah gua edit, gua open, gua edit gitulah intinya mah. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Coba buat sedikit diedit, mungkin dari suaranya sih yang utama. Yang utama itu suaranya. Kalau misalkan ini udah selesai, udah jadi hasilnya kayak gini, berarti oh ini yang kurang, kita rekam lagi kan, bisa diperbaiki. Nanti kalau misalkan kita rekam lagi, oh yang kedua kalinya, oh ini kurang, nanti diperbaiki ya, kayak gitu aja lah pokoknya. Jadi nuhun teman-teman, hatur nuhun untuk sadayana. Siapa tahu ada yang nonton, siapa tahu buat nanti yang pengen juga buat beli Akaso P50X new version ini, ini bakal jadi referensi sedikitnya. Di video kedepannya gue bakal bahas secara rinci ya, berdasarkan pengalaman gue, berdasarkan rincinya gue dari mulai beli, barangnya dapet, setelah gue tes, terus ternyata jeleknya itu dari suaranya, gue frustasi, akhirnya gue cari solusi. Setelah cari solusi, dapat solusi, tapi ya maksimalnya adanya segini gitu, punya solusi juga hasilnya. Nanti gua bakal buatin satu video khusus deh buat ngebahas secara rinci berdasarkan pengalaman gua pakai Akaso P50X. Oke? Apalagi ya, kalau ada kekurangan, kalau ada salah kata juga, hampura, pokoknya hampura, ampun paralun pokoknya. Oke? Hampura, ampun paralun. Kalau memang ada kekurangan, dimaklumi lah. Kadang juga ya keseleo ngomong, mungkin nggak tahu, namanya juga kadang kita asbun kan, ngoceh-ngoceh di jalan, gimana, tinggal ditegur aja, jangan gini, jangan gitu misalkan. Mungkin gua bakal sadar, oh iya ya, enggak deh, nanti diperbaiki lagi diri gua. Kayak gitu teman-teman. Yuk, apalagi ya, ini sekarang kita OTW pulang nih. Jalanannya pasti nggak bakal enak banget di jalan. Apalagi ya, pokoknya ya itulah. Gua Tip J, orang dari Rengas Dengklok pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ada cerita di sebuah perjalanan pokoknya, oke?